di sini saya sebagai moderator akan membahas awal dari presentasi kami, di mana saya akan membahas mengenai analisis SWOT kami, yaitu adalah 3 peluang, 3 tantangan, 3 kelemahan, serta 3 kekuatan bangsa Indonesia. Di sini saya pertama-tamanya akan membahas mengenai 3 kekuatan bangsa Indonesia. Di sini ada 3 poin, yaitu nah teman-teman, dari ketiga poin tersebut saya akan membahas satu dari poin tersebut, di mana Indonesia memiliki berbagai budaya, suku, dan juga memiliki sumber daya manusia yang sangat baik. Nah teman-teman, dengan adanya sumber daya manusia ini, kita akan dapat mengembangkan suku-suku bangsa ataupun mengaplikasikan dan juga mengkreatifikasi bangsa-bangsa yang punya, bagaimana dengan cara lebih baik, dengan cara memperkenalkannya ke budaya luar, dan juga bagaimana cara mengkolaborasi suku bangsa tersebut agar jadi lebih baik. Nah, dari kreativitas tersebut maka keluar inspirasi-inspirasi generasi-generasi muda bangsa Indonesia. Nah, dari hal tersebutlah, dari kreativitas yang kita punya, kita akan dapat mengembangkan sumber daya manusia yang lebih baik. Nah, yang kedua saya akan membahas mengenai kelemahan Indonesia. Nah, teman-teman, di sini punya 3 poin kelemahan bangsa Indonesia. Nah teman-teman, dari ketiga poin tersebut saya akan membahas satu dari poin tersebut, di mana Indonesia masih memiliki kesenjangan ekonomi dan pendidikan yang sangat besar, di mana di berbagai daerah masih terdapat beberapa perbedaan ekonomi dan infrastruktur. Nah, yang pertama di bidang pendidikan. Nah, banyak Indonesia ini ada beberapa daerah memiliki infrastruktur sekolah dan juga teknologi di beberapa sekolah yang sudah baik dan juga dapat dikembangkan, serta pelajar-pelajar di sekolah tersebut dapat mengakses pembelajaran ataupun ilmu-ilmu dari luar sana yang terus berkembang, mereka dapat menyerapnya. Sedangkan di beberapa daerah-daerah terpencil masih memiliki infrastruktur yang kurang baik, kurang merata, serta tidak dapat mengakses beberapa hal yang ada di teknologi luar. Nah, dari hal tersebutlah Indonesia memiliki kelemahan, dan juga dari hal tersebutlah munculnya beberapa permasalahan, di mana beberapa peserta didik tidak dapat mengakses ilmu yang ada di luar, dan juga ketinggalan informasi, serta tidak mendapatkan peran yang sangat penting dalam pendidikan. Mengapa? Karena mereka hidup di daerah-daerah terpencil dan tidak memiliki akses dan juga tidak memiliki infrastruktur yang baik untuk mereka lebih maju. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai 3 peluang ataupun 3 opportunitiesnya. Nah, adapun peluang yang pertama yaitu kemajuan teknologi dapat kita manfaatkan sebagai media kita untuk menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila. Nah, peluang yang kedua yaitu kerjasama internasional, baik itu Indonesia dengan negara-negara lainnya, membuka peluang untuk pengembangan di berbagai bidang, contohnya seperti bidang pendidikan, bidang kebudayaan, dan bidang lainnya. Nah, adapun peluang yang ketiga ataupun peluang yang terakhir yaitu meningkatnya kesadaran generasi muda terhadap isu nasionalisme, sehingga meningkatkan jati diri dari bangsa Indonesia sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu 3 tantangan ataupun 3 threats yang dihadapi Indonesia. Nah, adapun 3 tantangan tersebut yaitu yang pertama, masuknya budaya-budaya asing ke Indonesia yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua yaitu kurangnya rasa nasionalisme di generasi muda karena perkembangan teknologi. Dan yang ketiga yaitu ancaman perpecahan karena banyaknya perbedaan, baik itu perbedaan suku, budaya, dan yang lainnya. Nah teman-teman, adalah contoh kasus yang kami bawa pada saat ini adalah masuknya budaya asing dan menurunnya rasa nasionalisme di kalangan remaja. Nah teman-teman, di sini saya akan mendeskripsikan kasus tersebut, di mana banyak remaja Indonesia pada saat ini lebih menyukai budaya luar atau budaya asing, di mana mereka lebih menyukai hidup kebarat-baratan serta ke-Korea-Koreaan. Nah teman-teman, di mana pada saat ini dapat kita lihat bahwa anak Indonesia lebih menyukai K-pop, fashion budaya luar, serta menyukai musik-musik dari luar negara kita teman-teman. Dan juga di mana pada saat ini dapat kita ketahui bahwa banyak sekali generasi muda enggan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahkan beberapa pelajar juga tidak mengingat ataupun tidak mengetahui lagu nasional, bahkan lagu daerah di luar daerahnya. Bahkan mirisnya ada beberapa pelajar tidak mengetahui lagu daerah dari daerah mereka sendiri teman-teman. Nah, hal tersebutlah yang memicu keburukan yang terjadi di Indonesia teman-teman. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama adalah K-pop teman-teman. Ini dia videonya.
Nah, teman-teman, dari video tersebut dapat kita ketahui bahwa kita memiliki peran yang sangat berbeda di drama tersebut dengan kehidupan kita sehari-harinya, di mana pada drama tersebut kita dipaparkan dengan kehidupan remaja yang sudah bisa melakukan sentuhan badan, sentuhan wajah ataupun sentuhan yang tidak dapat saya sebutkan di sini, di mana di Indonesia hal tersebutlah sangat dilarang. Mengapa? Karena sebagai remaja di Indonesia kita hanya mempunyai tugas untuk belajar dan meraih cita-cita kita, sedangkan di sana mereka menormalisasi mengenai ataupun hal-hal yang tidak wajar yang dapat kita lihat di Indonesia, teman-teman. Contohnya bersentuhan badan, berpegangan tangan, serta bersentuhan wajah, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu adalah fashion. Ini dia videonya. Nah, teman-teman, di sini fashion dari Korea ini ataupun fashion kebarat-baratan ini sangat berbeda dengan Indonesia, di mana negara kita memiliki kesempatan dalam menggunakan pakaian, sedangkan mereka tidak memiliki. Mereka membebaskan bagaimana mereka menggunakan pakaian ataupun dengan kata lainnya bebas berekspresi, teman-teman. Di mana dalam video tersebut mereka menggunakan baju-baju yang sedikit terbuka, bahkan ada di beberapa contoh kasus mereka memiliki pakaian yang tembus pandang, teman-teman. Di mana di Indonesia sangat melarang hal tersebut terjadi. Mengapa? Karena negara kita memiliki kesopanan santunan dan juga memiliki adab dalam berpakaian. Dan juga beberapa generasi-generasi muda Indonesia sudah mengikuti tren tersebut. Bahkan mirisnya ada beberapa pelajar malah menyatukan ataupun memadukan pakaian tradisional negara kita dengan pakaian asing, teman-teman. Dimana hal tersebut sangat tidak cocok dan juga menghilangkan budaya yang sudah kita punya, teman-teman. Nah itulah sedikit mengenai hal-hal tersebut. Nah, jadi saya akan melanjutkan ke pertanyaan pertama, yaitu kebijakan dan strategi untuk memperkuat kekuatan bangsa. Nah, kebijakan dan strategi yang bisa memperkuat bangsa itu ada 3, yaitu yang pertama adalah memperkuat pendidikan karakter, wawasan kebangsaan di sekolah. Nah, itu bisa menjadi salah satu faktor yang mendukung kita untuk mencintai budaya kita dan tidak terlalu mencintai budaya dari luar. Yang kedua itu adalah menyelenggarakan festival budaya nasional secara rutin di sekolah. Nah, itu biasa sudah kita lakukan di acara-acara sekolah itu seperti di Expo, Classmeet ataupun Porseni. Kita pasti selalu melakukan pegelaran kesenian daerah kita. Jadi, itu menjadi salah satu hal yang paling penting juga. Yang ketiga adalah memanfaatkan media digital untuk mempromosikan budaya lokal. Itu juga saat pada Expo kita banyak menjual seperti peralatan-peralatan yang ada kaitan kebudayaannya. Nah, pelaksananya itu siapa saja? Pelaksananya itu bisa dari pemerintah, pihak sekolah, dan juga kita sebagai masyarakat. Nah, paling penting itu adalah kita sebagai masyarakat yang bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan dan memperkuat kekuatan bangsa kita agar tidak terpengaruh dari budaya asing. Selanjutnya itu untuk pertanyaan nomor 2, di mana pertanyaan itu tentang kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi kelemahan bangsa dan negara Indonesia. Juga siapa pelaksananya. Yang pertama itu kebijakan dan strategi itu. Untuk kebijakan dan strategi, yang pertama yang dapat kita lakukan itu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan budaya nasional. Lalu dapat juga dengan memberi dukungan kepada seniman muda lokal agar dapat bersaing di kancah global. Dan juga dapat dengan menyusun kurikulum pendidikan yang menekankan nilai kebangsaan dan moral Pancasila. Nah, selanjutnya untuk pelaksanaan itu, teman-teman. Pelaksanaan itu yang pertama itu bisa pemerintah, bisa juga lembaga pendidikan, bisa juga komunitas budaya, bahkan kita sebagai warga negara Indonesia itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, di mana itu pertanyaannya kebijakan, strategi, dan peran-peran apa yang bisa dilakukan Indonesia dalam menghadapi masuknya budaya asing ke Indonesia, teman-teman. Di mana kebijakan dan strategi itu yang pertama memperkuat pendidikan Pancasila di sekolah dengan mengintegrasikan nilai Pancasila dalam setiap kegiatan pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang kedua itu dengan melestarikan dan mempromosikan budaya lokal. Dan yang ketiga ini sebenarnya berkaitan dengan yang poin kedua, di mana melestarikannya itu dengan cara membuat konten atau memanfaatkan teknologi secara positif, teman-teman. Dan
peran-peran yang dapat dilakukan itu yang pertama sebagai pelindung jati diri bangsa, melindungi generasi muda dari pengaruh negatif budaya asing tanpa bersikap anti terhadap globalisasi, dan yang kedua itu sebagai agen pendidikan nilai Pancasila, dan peran yang ketiga itu sebagai promotor budaya nasional. Ya, ini contohnya teman-teman, menyebarkan budaya Indonesia ke dunia melalui kerjasama internasional di bidang seni, pendidikan, dan pariwisata. Oke, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang keempat ataupun pertanyaan yang terakhir, yaitu kebijakan dan strategi apa yang bisa kita lakukan untuk menjawab tantangan global terhadap isu yang kami angkat. Nah, adapun kebijakan strategi yang bisa dilakukan, yang pertama yaitu membekali generasi muda dengan literasi budaya. Nah, kita sebagai generasi muda, kita harus bisa paham terhadap budaya-budaya kita sendiri, baik itu bahasa, suku, kuliner-kuliner Indonesia, bahkan itu nilai-nilai Pancasila yang ada di Indonesia, sehingga kita tidak mudah terbawa arus ketika budaya asing masuk Indonesia. Nah, adapun salah satu contohnya yaitu di sini ada video di mana salah satu kelas melakukan literasi budaya melalui satu permainan yaitu tanya jawab mengenai kebudayaan. Nah, kebijakan dan strategi yang kedua yang bisa kita lakukan yaitu mendorong penggunaan media sosial untuk mempromosikan budaya nasional. Nah, kita juga sebagai generasi muda, kita harus bisa memanfaatkan media sosial kita dengan bijak, sehingga melalui konten-konten dan tren-tren yang kita lakukan, baik itu konten tari-tarian, bahasa daerah, kuliner-kuliner yang ada di Indonesia, bahkan sampai fashion batik yang versi modern dapat kita promosikan ke luar negeri. Nah, di sini juga ada salah satu contoh videonya di mana salah satu anak muda ataupun generasi muda mengikuti salah satu ajang lomba, yaitu salah satu medianya yaitu teknologi berupa video, yaitu video mempromosikan ataupun menjelaskan tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, oke. Kebijakan dan strategi yang ketiga ataupun yang terakhir yang bisa kita lakukan yaitu kerjasama internasional di bidang kebudayaan. Nah, teman-teman, di Indonesia sejak 2015 yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta sudah melakukan kerjasama dengan salah satu negara bagian Victoria yaitu Australia, menjalin satu kerjasama internasional melalui salah satu programnya yaitu Sister Province yang sudah menghasilkan salah satu buah ataupun program yaitu Melbourne Symphony Orchestra ataupun MSO yang sudah terjalin ataupun sudah dilakukan di Yogyakarta sendiri, di mana dari MSO ini sendiri teman-teman, generasi muda di dalamnya bisa mengembangkan talenta-talenta mereka di dalam kebudayaan, baik itu melalui salah satu tarian, berbahasa daerah, dan mungkin melakukan suatu video promosi tentang kebudayaan. Nah, teman-teman, siapa yang bisa berperan di dalam kebijakan dan strategi tersebut? Bukan hanya pemerintah, melainkan kita semua, baik itu masyarakat dan yang paling terutama yaitu generasi muda ataupun pelajar-pelajar.